Kepada para penumpang, manajemen Perumka menyampaikan selamat menikmati perjalanan ini. Terima kasih. From Surabaya Station. Kita membeli pada kontrak tahun yang lalu karena Inka memerlukan waktu 1 tahun untuk membuat produk ini. Pada tahun lalu harganya memang sebelum dolar naik, jadi masih hanya sekitar 1,8 miliar per unit. Satu biji kereta. Nah, kemudian karena pada perjalanannya terjadi krismon, maka ada eskalasi. Kurang lebih 2,5 miliar jadinya per unit. Tetapi kalau ini sekarang dibeli dengan sekarang, nilai sekarang, kontraknya sekarang, harganya sudah 5 miliar. Satu kereta. 5 miliar, jadi kalau satu rangkaian kereta api ada 8 gitu, keretanya sudah 40 miliar. Belum loknya. Lokomotif itu harganya 2,5 juta dolar. Dolarnya tidak naik, tetapi rupiahnya jadi naik 2,5 kali 7. Jadi kalau satu rangkaian ya kurang lebih 50 miliar harga sekarang. Harga sekarang. Tadi mengatakan bahwa invest ini akan balik dalam jangka. Bahasa terang saja bahwa dolar ini tidak akan 7.500 terus. Tetapi kita memperhitungkan pada tahun 99 nanti dolar kisarannya 5.000 sampai 6.000. Kalau 5.000 sampai 6.000 maka dalam 10 tahun sudah akan kembali investasi ini. Terus Pak, harga ini tiket ya Pak ya, itu kan sampai 160 lebih. Bapak memprediksikan itu akan terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan Mahesa sendiri yang untuk Semarang. Dalam beberapa prediksi bisa saja terjadi kesalahan prediksi. Sekarang memang pasar mungkin agak sulit dengan adanya krismon ini. Tetapi kalau Anda lihat sekarang kereta api kita yang brandnya Argo. Argo itu artinya sudah suatu standar tertentu. Pelayanannya harus begini, reservasinya harus begini, makanannya harus begini, karpetnya harus begini, dan seterusnya. Itu dengan pelayanan tertentu yang diberi brand Argo, okupansinya tidak ada yang kurang dari 90%. Semua hampir 90 sampai 100%. Nah, Mahesa ini satu case menarik. Tapi yang pertama dia bukan Argo, ya dia brandnya bukan Argo, sehingga Bandung Semarang sendiri adalah satu trayek baru. Operasikan Turangga dan Mutiara Selatan untuk kelas komersial. Untuk kelas ekonomi ada Pasundan. Mutiara Selatan okupansinya di atas 90%, Turangga di atas 90%. Jadi kami pikir masih tersedia pasar yang baik. Dan Mutiara Selatan dan Turangga kedua-duanya berangkat malam hari. Kalau segmen yang diincar sebenarnya yang mana Pak? Sekarang segmen yang diincar memang penumpang kelas bisnis, turis. Ya, turis ini antara Bandung Jogja itu cukup banyak. Bandung Jogja itu sangat besar potensi turisnya. Kemudian juga tentu saja para keluarga dan para pejalan lainnya. Ya. Jadi kita melihat pasar ini memang pasar siang belum disediakan kereta api yang baik. Malam ada Turangga, ada Mutiara Selatan. Pak, perbandingan antara kapasitas gitu loh. Dan Wah, kalau khusus Surabaya saya nggak hafal, tapi komersial itu yakni eksekutif dan bisnis itu hanya 8%, volumenya hanya 8%. Pendapatan dari kelas komersial ini 51%. Sehingga yang kelas ekonomi ini 92% menghasilkan 49%. Sehingga dapat ditunjukkan di situ memang masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas ini membantu yang menengah ke bawah gitu untuk kelas ekonomi.